kemerdekaan Kristen. Frase ini seringkali menjadi perdebatan di kalangan orang Kristen. Kata merdeka dianggap sebagian jemaat Kristen, dianggap oleh sebagian umat Kristen merupakan satu kata yang menandakan bahwa mereka bebas berbuat sebebas-bebasnya, keluar dari tanggung jawab seorang pengikut Kristus. Di sisi lain, banyak yang beranggapan bahwa kata Kristen dalam frasa tersebut merupakan sarana untuk membatasi apa yang boleh maupun tidak boleh dilakukan oleh seorang saksi Kristus. Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus datang ketika belenggu aturan agama demikian keras menghalangi perkembangan iman umat Yahudi. Jadi kedatangannya adalah untuk membebaskan umat dari aturan-aturan yang dibuat berdasarkan tafsir-tafsir dari para pemuka agama Yahudi. Tentunya sebagai penerus Yesus, para rasul yang mengajarkan kemerdekaan Kristen juga menginginkan kehidupan beragama pengikut Yesus jauh atau bahkan lepas dari belenggu-belenggu aturan-aturan agamawi, bebas dari belenggu aturan-aturan manusia yang menganggap diri mereka suci, yang menganggap diri mereka lebih suci, sehingga merasa berhak menilai orang lain menurut standar kesucian mereka sendiri. Puluhan tahun mengikut Kristus, ternyata masih banyak umat Kristen yang belum menjadi seorang Kristen dewasa dan belum memahami bahwa menjadi pengikut Kristus bukan hanya sekedar menjalankan ritual ibadah semata, bukan hanya menjalankan sekedar liturgi semata. Berdoa, menyanyikan pujian Kristen, ataupun membayar perpuluhan dan persembahan. Kekristenan seharusnya lebih dari itu. Menjadi Kristen harus bebas merdeka dari belenggu-belenggu yang mengikat kemanusiaan seseorang. Bebas untuk tidak merasa berdosa saat dia mungkin belum bisa beribadah. Bebas untuk tidak merasa berdosa saat dia belum mampu untuk membayar perpuluhan. Bebas pula dari rasa berdosa ketika dia punya pemikiran yang mungkin berbeda dari pendeta di mana dia belajar, asalkan pemikiran itu masih berada di bawah koridor Alkitab firman Tuhan, masih berada di dalam kerangka berpikir Kristus. Jika kebebasan ini dikontradiksikan dengan kelemahan iman seseorang, lalu untuk apakah pengorbanan Yesus sampai mati di atas kayu salib? Jika selama puluhan tahun hidup sebagai orang Kristen dan masih diributkan dengan kelemahan iman, tidak ada lagi gunanya dia hidup sebagai orang Kristen. Orang-orang Kristen yang merasa dirinya dipenuhi dosa, takut melakukan ini, takut dosa, melakukan ini, takut dosa, melakukan A, takut dosa, melakukan B, takut dihukum dosa, sebenarnya adalah orang-orang yang meragukan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Kita harus ingat dan sadar bahwa kematian Kristus di atas kayu salib itu cukup sekali untuk selamanya dan untuk semua umat manusia yang beriman kepadanya, yang menyerahkan hidup mereka kepadanya. Cukup satu kali saja, tidak perlu diulang lagi. Kalau kita sebagai orang Kristen yang sudah dibenarkan oleh Tuhan masih merasa takut dengan hukuman dosa, itu berarti kita menyalibkan Yesus Kristus untuk kedua kalinya. Tetapi kita juga harus ingat bahwa perasaan bebas dari dosa mempunyai satu konsekuensi tanggung jawab dalam hidup kita untuk
untuk tidak berbuat dosa, untuk tidak melakukan segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kita boleh tidak takut dengan aturan-aturan duniawi yang membelenggu ibadah kita, yang membelenggu iman kita. Tetapi hal itu harus dibarengi dengan segala sesuatu yang kita lakukan harus sesuai dengan perintah firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab, firman Tuhan. Sekali lagi, ketika kita tidak takut dengan aturan-aturan manusia yang membelenggu kehidupan iman kita, tentunya itu harus dibarengi dengan segala sesuatu perbuatan yang kita lakukan. Itu harus sesuai dengan Alkitab, firman Tuhan. Jangan takut untuk beriman. Tuhan tidak pernah menginginkan kita beribadah dengan penuh rasa takut. Kita datang kepada Tuhan harus dengan sukacita, bebas dari belenggu dosa, karena memang itu tujuan Yesus Kristus mati di atas salib. Setiap umatnya harus bebas dari belenggu rasa dosa, belenggu dosa, bebas dari belenggu rasa bersalah. Karena kematiannya cukup satu kali untuk selamanya. Bebas merdeka sebagai orang Kristen, bebas beribadah sebagai orang Kristen, bebas beriman kepada satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus. Salam orang Kristen yang merdeka.